BCKS Karawang 2025 Mentoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah peserta diklat BCKS Kabupaten Karawang akan mencoba melakukan mentoring terhadap salah seorang teman saya yang ada masalah. Dalam kesempatan ini saya akan memanggil salah seorang teman saya untuk saya mentoring. Selamat datang Pak Ahmad. Sama-sama Pak. Ya, baik Pak Ahmad. Bapak sengaja saya undang pada pagi hari ini karena ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak ya. Ini saya kalau lihat kinerja Bapak agak menurun nih dalam beberapa minggu ini ya. Saya lihat aktivitas Bapak di kelas juga sepertinya agak kurang semangat gitu ya. Terus saya pikir anak juga mungkin hasil belajarnya akan kurang bagus ketika Bapak datang mengajar dengan suasana hati yang galau. Jadi mungkin anak juga nanti caranya belajar akan kurang nyaman ya. Barangkali boleh saya tahu, barangkali Bapak ada masalah apa sehingga kinerja Bapak kurang bagus, Pak? Gimana? Memang begini Pak ya, saya terus terang saja Pak. Sekarang kan kondisi keuangan saya lagi menurun Pak ya. Iya, iya. Nah, sehingga istri saya berusaha untuk berjualan Pak, mencari nafkah gitu, membantu suami saya. Sehingga setiap pagi itu saya harus bangkit dulu Pak, bawa barang-barang jualannya gitu kan. Iya, iya. Ke sekolah, jadi saya itu jualan di sekolah Pak, di kantin gitu kan, dekat dengan rumah saya. Iya. Sedangkan jaraknya agak jauh Pak ya ke sekolah Pak ya. Iya. Kemudian juga Pak, sekarang kan kondisi penglihatan saya agak menurun. Jadi sekarang kan saya udah jarang baca buku gitu Pak, buku sehingga mungkin orang lain punya inovasi atau gimana ya. Jadi saya itu mungkin agak ketinggalan zaman dan seperti itu Pak. Oh iya, iya. Ya, untuk itu saya minta maaf kepada Bapak ya. Saya menyampaikan atau mungkin Bapak bisa pasti memberikan solusi jalan keluar atau bagaimana Pak ya. Jadi saya juga sebenarnya nggak mau gitu Pak hal seperti ini terjadi gitu Pak. Iya, iya. Baik, Pak Ahmad, begini ya. Kita kan ingin memperbaiki kinerja Bapak. Di satu sisi kita ingin memperbaiki hasil belajar anak, tapi di sisi lain juga dari sisi bapaknya nih, dari sisi gurunya berarti harus ada yang diperbaiki. Gimana kalau saran saya begini? Kan Bapak terkendala dengan ekonomi ya akhir-akhir ini ya. Gimana kalau saya sarankan istri Bapak nggak usah berjualan keluar, udah aja tuh di depan rumah buka warungnya sehingga anak Bapak masih tetap ada yang menjaga. Terus masalah modal, Bapak bisa ambil dulu dari koperasi sekolah Pak, lumayan lah untuk biaya modal awal bisa kita di koperasi sekolah dulu, nanti Bapak tinggal cicil pembayarannya ya. Nah kemudian gini, itu masalah mata, kenapa mata emang? Mungkin karena faktor usia Pak, jadi kan semakin usia bertambah gitu mungkin uang itu berkurang gitu Pak. Kata dokter juga pernah diperiksa katanya ada katarak gitu Pak. Oh gini, kita kan sudah menjadi anggota BPJS ya, kita adalah peserta BPJS. Di BPJS itu kalau kita butuh kacamata ditanggung Pak, gratis. Saya juga nih, saya pakai kacamata ya, pakai kacamata yang ini. Ini dari BPJS Pak, jadi Bapak tinggal datang nanti ke klinik rujukan, minta surat rujuk ke BKMM ya, ke rumah sakit mata. Nah, Bapak tinggal diperiksa di sana gratis Pak. Bapak tinggal luangkan waktu datang ke klinik rujukan, kemudian Bapak ke rumah sakit mata, ini gratis. Saya ini sudah coba, jadi bisa ya. Nah terus gini, ini saya lihat hasil kerja Bapak, nilai anak-anak itu kurang maksimal ya. Apa mungkin ada hal lain? Kalau saya pikir begini mungkin ya. Coba Bapak pikirkan dari sisi metode pembelajaran Pak. Kalau mungkin kemarin itu hanya yang tradisional, hanya ceramah, diskusi gitu ya. Anak-anak mungkin jenuh. Coba Bapak cari metode lain ya untuk anak-anak biar bisa anaknya semangat gitu kalau belajar. Kira-kira bisa nggak Bapak carikan metode lain untuk bisa mengajari anak biar anak semangat, motivasinya bertambah gitu, antusias gitu pembelajaran. Kira-kira Bapak bisa carikan nggak metode-metode pembelajaran? Mungkin saya akan coba Pak ya, mencari metode terbaik lah. Mungkin menggunakan
alat peragam pembelajaran dalam hal itu. Nah itu maksud saya, manfaatkan tuh, kita kan ada yang fokus ya. Laptop juga kan bisa lah dari di kantor bisa ada laptop. Bapak siapkan metode pembelajaran yang kira-kira anak tertarik. Bapak bisa bikin video-video pembelajaran, bisa mendownload, banyak di Google ya. Nah, saya harapkan setelah pertemuan ini kinerja Bapak bertambah bagus, masalah ekonomi di keluarga Bapak juga teratasi, kemudian hasil pembelajaran anak, nilai anak jadi bagus. Karena Bapak mencoba bervariasi dalam melakukan metode pembelajaran di kelas. Baik, bisa Bapak laksanakan? Insya Allah Pak, saya akan berusaha ya menjalankan saran dari Bapak. Saya pikir sangat positif Pak. Jadi Bapak menyarankan untuk supaya saya jualan di rumah saja. Ya betul. Kemudian saya juga modalnya minjem dari koperasi. Ya, kemudian untuk mata saya akan Klinik menggunakan awal. Kasus pertama saya menentukan itu Pak ya. Betul. Kemudian barangkali untuk supaya anak itu belajar semangat itu Pak. Nah, gunakan metode pembelajaran yang variasi. Meningkat, saya akan menggunakanlah berbagai macam metode pembelajaran itu Pak. Saya akan baca-baca buku lagi. Oke, Pak Ahmad, nanti kita evaluasi ya. Iya. Saya akan panggil Bapak lagi sebulan ke depan. Oke? Terima kasih Pak. Ya, makasih. Selamat siang ya. Selamat siang Pak.